Dan setiap pemerintahan juga saya pikir tidak selamanya berjalan baik, walaupun mendarat secara mulus. Kan begitu ya? Pasti di masing-masing rezim itu ada kelemahan, ada kelebihan. Gitu loh. Kalau misalnya Rat berkait dengan tadi secara konsep, karena waktu itu kan secara kebetulan gagasan 5 dasar itu sebenarnya bukan gagasan hanya Bung Karno tunggal ya. Kalau 5 dasar itu ya mulai Supomo, Yamin, Muhammad Yamin. Supomo tanggal 29, kemudian tanggal 30-nya Muhammad Yamin, tanggal 1 Juninya itulah Bung Karno. Ketiga para founding father ini hampir sama. Konsep ketuhanan di semua pendapat yang disampaikan oleh ketiga para founding father kita ini ada. Prinsip kebangsaan juga ada. Prinsip demokrasi juga ada. Hanya beberapa redaksi kata-kata yang berbeda. Nah, saat itu konsep 5 sila ya yang kemudian diberi nama Pancasila oleh Bung Karno saat itu, dan kemudian dalam perkembangannya ada istilah diperas menjadi 3 sila dan kemudian menjadi Eka sila, yaitu gotong royong gitu ya, gitu. Ya itu kan konsepnya Bung Karno. Karena tanggal 1 Juni Bung Karno menyampaikan konsep 5 sila. Menurut Bung Karno, konsep 5 sila ini sesungguhnya bisa diperas lagi, gitu kan ya. Diperas lagi menjadi 3 sila. 3 sila ini kemudian intinya apa? Oh, intinya sih ya gotong royong, gitu kan. Gitu kan, seperti itu. Itu adalah pemikirannya Bung Karno. Ya memang pikiran yang genial. Karena dia punya konsep kan. Kadang-kadang orang mengungkapkan konsep itu kan juga dengan ide dan dasar yang jelas. Kemudian menurun menjadi sebuah konsep. Jadi ya wajar saja gitu. Kalau kemudian ada kelompok-kelompok yang menginginkan seperti itu, tapi itu bukan sebuah konsep reideologisasi ya, bukan? Oh, bukan. Tetap itu kan hanya pemikiran saja. Pemikiran. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya meja lah itu yang akan dijadikan tempat duduk yang utama, gitu kan ya. Mau diperas lagi nih si meja ini udah ada unsur besinya, ada unsur macam-macam ya, kulit, ada unsur kayu, ada lem, ada macam-macam gitu kan. Lah itu meja itu misalnya nih, atau kursi itu gitu kan ya, itu bisa diperas lagi, udah pakai kayu doang aja gitu, sama besi tanpa ada kulit kan gitu kan. Tetap aja itu gitu. Fungsinya tetap sebagai sebuah itu ya bisa dianalogikan seperti itulah. Itu sih analogi yang paling sederhana, mohon maaf ya. Jadi artinya tidak bisa jadi tidak apple to apple lah gitu kan. Itu hanya sebagai gambaran yang kasar saja gitu, seperti itu. Terus kalau konsep itu penataran P4 itu perlu nggak dengan yang ada sekarang ini? Apa karena gengsi ya, Orde Baru gitu, dan sekarang kan kelihatannya banyak yang ya. Pancasila aja tidak hafal ya. Hafal aja kagak ya. Nah, betul. Nah, jadi sebenarnya setiap pemerintahan itu kan tidak semuanya berjalan buruk, walaupun berakhir dengan tragis. Dan setiap pemerintahan juga saya pikir tidak selamanya berjalan baik, walaupun mendarat secara mulus. Kan begitu ya? Pasti di masing-masing rezim itu ada kelemahan, ada kelebihan, gitu loh. Nah, kenapa kemudian misalnya waktu itu P4, gitu kan ya, kemudian sejak reformasi diamputasi, gitu kan ya, karena P4 itu saat itu dipandang oleh para reformer, gitu kan ya, itu sebagai sebuah alat kekuasaan, gitu kan ya, alat kekuasaan untuk mempertahankan posisi rezim Orde Baru saat itu, gitu kan. Padahal sesungguhnya kalau misalnya mau jujur, juga ada banyak manfaatnya. Walaupun seringkali dipertanyakan, kalau P4 misalnya kan dijadikan sebagai Pancasila itu diterjemahkan menjadi 36 butir pengalaman. Iya, 36 butir pengamalan Pancasila kan waktu itu kan. Nah, itu dipatok, itu nggak bisa dipatok gitu. Itu tidak terbuka dong kalau begitu ideologi Pancasila, tertutup. Nanti akan sulit untuk mengikuti perkembangan zaman.
Satu itu pertanyaan yang seringkali muncul dari para akademisi. Yang kedua, misalnya, pertanyaan yang kedua adalah, yang ini sindiran yang sangat luar biasa gitu. Kalau begitu, P4 itu kan dihadirkan untuk mencetak manusia-manusia yang menjiwai Pancasilais. Coba mana buktikan siapa sih contoh sebagai seorang manusia Pancasila. Saat itu malah kontraproduktif, gitu kan? Yang diinginkan oleh masyarakat ada sosok manusia Pancasila sebagaimana yang digambar-gemborkan, berakhlak seperti 36 butir pengamalan, tapi malah yang muncul para koruptor. Gitu kan ya? Para kolusi. Gitu loh. Para penjahat hak asasi misalnya kan ya. Kan seperti itu. Ya. Nah, makanya kemudian para reformer 98 itu kemudian mengambil jalan pintas amputasi, P4 tidak ada, gitu kan? Nah, padahal ya itu kan sebenarnya secara konsep ya harusnya dipisahkan ya. Kan beda konsep dengan implementasi. Bias konsep lah istilahnya itu kan. Bias implementasi gitu loh. Jadi kalau konsepnya bagus, implementasinya jelek, ya itu biasnya ada di bias implementasi. Kan bisa aja, kan seperti itu. Secara konsep, saya pikir tidak ada yang mengatakan bahwa 36 butir pengamalan itu sebagai suatu nilai-nilai yang jelek. Ya kan saling menghormati, sikap toleransi, gitu kan antar pemeluk beragama. Misalnya kan bekerja sama, bergotong royong, gitu kan. Itu semua kan ada dalam konsep 36 butir pengamalan tadi. Nah, sekarang tidak ada. Gitu kan? Nah, lebih tidak terarah lagi. Makanya kan tadi pertanyaan di awal, bahkan sampai ada, misalnya ada banyak para aktivis ya, aktivis organisasi kepemudaan, kalau artis masih bisa ditoleransi mungkin ya, atau saya pikir juga tidak bisa toleransi lah. Nih kalau misalnya anak TK belum hafal, bolehlah ditoleransi. Ini sudah umur dewasa, profesi apapun yang dia miliki, nggak hafal Pancasila, nggak hafal dasar negara, kan keterlaluan. Begitu kan? Perlu ya Pak penataran itu? Saya pikir mungkin ke depan, kalau menurut saya, apapun nanti, misalnya perubahan paradigmanya, pendekatannya seperti apa, itu harus. Jadi Pancasila ini kan nilai-nilai yang sangat umum, Mas. Gitu kan ya? Coba, bisa nggak menerjemahkan persatuan Indonesia dalam bentuk apa? Gitu kan? Persatuan Indonesia itu dalam bentuk apa? Gitu kan ya? Padahal di kita ini kan ada banyak ras, ada banyak suku, ada banyak bahasa, ada banyak bangsa. Kan perlu diatur dalam aturan yang lebih detail. Gitu kan ya? Atau misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau ketuhanan yang Maha Esa. Gitu kan ya? Nah itu kan perlu diterjemahkan. Gitu loh. Dalam nilai-nilai yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat banyak. Kan seperti itu.